Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Ramdhani dengan NIM D1A021087. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh wilayah darat dalam hukum internasional. 1. Agresi. Agresi merupakan penambahan wilayah suatu negara tertentu yang terjadi tidak dengan campur tangan manusia, tindakan atau rekayasa dari negara, tetapi dengan kuasa alam atau geografis. Biasanya proses penambahan wilayah tersebut terjadi lewat proses vulkanik atau pergeseran kulit bumi. Contohnya, kemunculan Pulau Iwo Jima di Laut Pasifik Jepang pada tahun 1986 dikarenakan meletusnya gunung vulkanik. 2. Cesi. Cesi merupakan suatu proses pengalihan wilayah secara damai atau transfer kedaulatan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam hukum internasional, cesi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu lewat perjanjian internasional setelah berakhirnya perang antar negara. Contohnya seperti perjanjian Nanking 1842 antara Cina dan Inggris setelah Cina menyerah Inggris dalam perang Candu. B. Lewat proses pembelian wilayah. Contohnya, Amerika Serikat membeli wilayah Alaska dari Rusia pada tahun 1867. C. Proses pemberian wilayah sebagai hadiah. Contohnya, Austria memberikan wilayah Venice kepada Prancis sebagai pemberian hadiah pada tahun 1866. 3. Okupasi. Okupasi sering dianalogikan dengan sebuah proses pendudukan suatu wilayah tertentu yang tidak dimiliki oleh siapapun atau terra nullius. Ketika proses itu terjadi, suatu proses pendudukan wilayah terra nullius memiliki dua unsur pokok. Pertama, dengan proses penemuan atau discovery. Kedua, pengawasan secara efektif terhadap wilayah tersebut. Selain itu, proses okupasi atau pendudukan juga harus dilihat berdasarkan niatan dan perhatian negara penemi. Apakah mereka berniat untuk menduduki atau tidak? Contoh okupasi, sekelompok nelayan yang singgah di suatu wilayah terra nullius tidak bisa menguasai wilayah tersebut jika mereka tidak berniat dan bertujuan untuk menduduki wilayah tersebut. 4. Preskripsi. Hukum internasional mengenal proses preskripsi sebagai usaha suatu pihak untuk mendapatkan kedaulatan wilayah atas suatu wilayah yang sudah dimiliki oleh pihak lain dengan cara menduduki wilayah tersebut secara damai dan berkelanjutan tanpa ada protes dari pihak yang memiliki wilayah tersebut. Proses mendapatkan kedaulatan dengan cara preskripsi adalah proses yang hampir mirip dengan proses pendudukan atau okupasi, di mana keduanya sama-sama berniat untuk menguasai dan berdaulat di suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam okupasi, wilayah yang diduduki adalah negara yang tidak bertuan, sedangkan dalam proses preskripsi, wilayah yang ingin diduduki adalah wilayah yang sudah dimiliki oleh pihak lain. 5. Aneksasi. Aneksasi sering dikenal dengan penaklukan atau proses mendapatkan wilayah tertentu dengan cara peperangan, pembinasaan massal, dan penghancuran massal. Biasanya proses ini mendapatkan wilayah dengan cara aneksasi dilarang oleh hukum. 6. Referendum atau jajak.
Pendapat dalam istilah bahasa Indonesia merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan atau politik. Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidak harus mengikat. Cara-cara diperolehnya wilayah ini telah banyak berkurang menjadi dipertunjukkannya suatu kontrol dan kewenangan baik oleh negara yang mengklaim kedaulatan ataupun oleh suatu negara dari mana negara yang mengklaim kedaulatan dapat membuktikan bahwa hak tersebut telah dirampas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.